If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Pagi hari ini kita mau ibadah. Pasti
Shalom anak-anak, puji Tuhan, kita bersyukur di saat pagi hari ini masih Tuhan izinkan kita untuk beribadah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Berkati kami semua, kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan yang di rumah saat ini, Mister percaya anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan. Oke? Nah, mari buka kitabnya. Kita akan belajar hari ini yaitu tentang kasih. Nah, anak-anak pasti tahu apa itu kasih kan? Ya, kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Mister ajak semua tunggu anak-anak membuka kitabnya. Nah, di situ dikatakan Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, anak-anak, kali ini renungan kita adalah tentang kasih. Nah, pasti anak-anak tahu itu kasih kan? Ya, di sini dikatakan tadi bahwa barang siapa ya tidak melakukan kasih, berarti dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Nah, di Alkitab dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu kasih, diberikannya kepada kita anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan apa anak-anak? Beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan itu kasih, diberikanlah Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kita, menggantikan hidup kita. Nah, seperti apa yang Tuhan mau? Ya, di dalam Alkitab kita harus mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Nah, yang kedua, mengasihi sesamamu manusia. Seperti apa mengasihi sesamamu manusia? Seperti kita sendiri mengasihi kita. Ya, anak-anak, hukum yang terutama dan yang utama adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, anak-anak tahu kan salib begini, ya kan? Salib itu melambangkan yang lurus panjang ke atas itu vertikal namanya, itu melambangkan kasih kita kepada Tuhan, dan yang horizontal itu melambangkan kasih kita kepada sesama. Nah, oleh karena itu dikatakan tadi di dalam ayat ini, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, anak-anak pasti ya mengenal Allah, ya kan? Ya, anak-anak kasih karunia semuanya sudah mengenal Allah. Nah, kalau sudah mengenal Allah, seperti apa buktinya, Mister? Apa tandanya? Dia kita katakan tandanya ya hidup dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah dulu. Dengan segenap apa kita mengasihi Tuhan Allah? Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Baru mengasihi sesama. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, anak-anak, bisa nggak orang mengasihi Tuhan nggak mengasihi sesama? Oh, nggak bisa. Ya,
Atau bisa enggak mengasihi sesama tanpa mengasihi Tuhan? Enggak. Karena apa? Sumber kasih yang sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau nanti ada yang mengasihi tanpa Tuhan, itu kasihnya palsu. Kasihnya tidak sungguh-sungguh dari Tuhan. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan itu kasih pertama, ya anak-anak dengarin, kasih yang dari Tuhan itu kasihnya murni. Tahu kasihnya murni itu seperti apa? Kasih yang murni itu adalah kasih yang tanpa ada maunya. Kalau di Alkitab disebut kasih agape, ya. Kasih yang tanpa ada maunya. Kita mengasihi teman kita, mengasihi sesama, kita berdoa, aku mau baik sama si A supaya dia baik sama aku. Itu berarti bukan kasih yang sempurna. Oke anak-anak. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tentu saja kita menuruti perintahnya. Iya dong, sama seperti kita mengasihi papa mama kita. Ya, pasti harus menuruti apa yang diperintahkan papa mama. Nah, demikian juga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Oke anak-anak. Nah, di situ tadi dikatakan kasihilah, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi tanda anak-anak mengasihi Tuhan yaitu dengan hidup dalam kasih. Nah, kan ada lagu sekolah minggu, K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Nah, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, seperti itulah. Jadi yang kasih yang Tuhan mau adalah kasih yang tulus. Ya, seperti kasih Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi kita, ya. Dia rela mati menebus dosa kita. Nah, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berikan anaknya yang tunggal. Setelah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita juga harus hidup dalam kasih, yaitu mengasihi sesama. Seperti apa kita mengasihi sesama? Harus mengasihi sesama seperti diri kita mengasihi diri kita, ya kan? Kalau kita dicubit, sakit enggak? Sakit, ya kan? Coba anak-anak semua cubit tangan, sakit enggak? Sakit. Nah, supaya kalau kita rasa sakit, berarti kalau orang lain pun kita cubit pasti sakit. Nah, seperti itulah penerapan kasih. Supaya kita bisa hidup dalam kasih, kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi orang lain. Kalau dicubit itu sakit, kalau kita cubit kita sakit, orang lain juga pasti sakit. Nah, anak-anak, dalam ayat ini dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, supaya dapat mengasihi Tuhan, kita dapat mengasihi sesama, kita juga harus pertama kita sudah dikasihi oleh Tuhan, ya kan? Inilah kasih itu, ya. Allah telah mengutus anaknya supaya kita hidup di dalam Dia. Dan dikatakan di dalam ayat 11 tadi, maka saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada kata harus, perhatikan anak-anak di ayat ini. Kita harus. Nah, Tuhan mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita, lalu kita hidup di dalam kasih-Nya. Nah, sebagai tanda atau sebagai kita orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang mengenal Allah, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Oke, amin anak-anak. Harus mengasihi sesama. Nah, bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia mengampuni dosa kita. Demikian juga kita, kalau teman kita bersalah, kita maafkan, ya. Dan kalau kita juga bersalah, kita minta maaf. Ini adalah contoh-contoh khusus tentang menerapkan kasih. Nah, dikatakan, maka jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Nah, jadi anak-anak yang di rumah, dengarkan firman Tuhan hari ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita katakan kita mengenal Tuhan, maka kita harus hidup dalam kasih. Kita harus saling mengasihi. Enggak boleh mendendam, enggak boleh membenci, ya. Enggak boleh, ya, sama teman itu berbuat curang. Mari anak-anak, demikianlah renungan kita hari ini. Dikatakan tadi, maka saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, dan kita juga hidup saling mengasihi kita satu sama lain. Ya, apalagi di rumah, mengasihi bapak mama, mengasihi kakak adik, pokoknya mengasihi semuanya. Oke? Nah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkatilah firman-Mu supaya anak-anak-Mu dapat memahami, kami dapat melakukan hidup dalam kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.